Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Andini, wanita cantik berambut panjang itu berdiam diri di samping meja makan. Ia berdiri di sana setelah memasak banyak makanan untuk seluruh keluarga mertuanya, termasuk suaminya yang juga ikut makan di sana. Namun suaminya itu tidak mempersilakannya duduk, padahal acara makan-makan itu akan dimulai, tepatnya setelah adik bungsunya datang dari tempat lesnya. Andini sendiri istri dari Rio, putra kedua dari keluarga tersebut. Seorang menantu yang kurang dianggap di sana. Padahal ia sudah memasak sejak pagi untuk mempersiapkan acara mereka, tepatnya acara ulang tahun adik dari suaminya tersebut. Kenapa Andini tidak dikatakan sebagai menantu yang tidak dianggap? Karena memang itulah kenyataannya. Dia ada di sana, namun tidak ada yang mengajaknya berbicara ataupun menanyakan keadaannya. Ia seperti pembantu yang harus masak ini dan itu, bukan istri ataupun menantu yang termasuk bagian dari keluarga tersebut. Lalu bagaimana dengan Rio, suaminya? Apa dia juga mengabaikan istrinya seperti keluarganya? Tentu saja jawabannya iya. Lelaki itu bahkan yang paling kejam dari yang lain. Lelaki yang selalu memperlakukan Andini dengan semena-mena tanpa memandang statusnya yang sudah lama menjadi istrinya. Dari awal pernikahan sebenarnya mereka cukup bahagia, hampir tidak ada masalah. Karena setelah mereka berpacaran beberapa bulan, Rio langsung melamar Andini dan mengajaknya duduk di pelaminan. Kedua sejoli itu bahkan sempat bulan madu di Bali, menikmati liburan indah dan romantis dengan mengunjungi beberapa destinasi yang cukup menakjubkan mata dan hati. Mereka benar-benar bahagia saat itu. Begitupun dengan Andini yang tidak pernah menyangka kehidupannya akan terpuruk seperti ini. Padahal di tahun pertama mereka menikah, Andini dan suaminya masih merasa bahagia, meskipun belum dikaruniai keturunan. Namun di tahun kedua pernikahan mereka, sikap Rio sedikit berubah. Lelaki itu tidak semesra biasanya, bahkan sikapnya terkesan acuh tak acuh pada Andini saat itu. Sampai di tahun ketiga, hubungan mereka semakin buruk. Rio ketahuan berselingkuh membuat Andini marah pada hari itu. Namun Rio tidak memedulikannya. Dia bahkan balik menyerang istrinya dengan perkataan kasarnya. "Aku selingkuh ya karena sampai saat ini kamu belum hamil. Jangan-jangan kamu itu mandul." Bagai disambar petir di siang bolong, ucapan Rio begitu keras menghantam hati Andini yang sudah rapuh. Ucapan suaminya yang mengatai mandul benar-benar membuat Andini kecewa. Meski pada saat itu yang ia lakukan hanya menangis. Namun lagi-lagi Rio tidak memedulikan perasaannya. Ia bahkan pergi dari rumah dan tidak pulang selama beberapa pekan. Setelah pertengkaran itu, Andini masih sangat mengingat jelas bagaimana Rio pulang dalam keadaan mabuk dengan membawa wanita jalang ke rumah dan bahkan tidak sungkan mengajaknya ke kamar. Malam itu hati Andini seolah dihancurkan dalam sekejap saat mengetahui suaminya sudah terang-terangan berselingkuh di depannya. Bahkan sampai saat ini pun Andini masih belum melupakan semua itu. Hari di mana suaminya mengkhianatinya dengan sengaja. Setelah hari itu berakhir, Rio justru semakin sering melakukannya, pulang dengan keadaan mabuk dan membawa wanita untuk memenuhi nafsu bejatnya. Sedangkan Andini hanya bisa pasrah. Ia masuk dan tidur di kamar sebelahnya, menunggu suaminya keluar hingga pagi menjelang. "Nah, itu Putri sudah datang." Suara kakaknya Rio kini terdengar, menyadarkan lamunan Andini yang sedari tadi menjelajah ke masa lalunya. "Ayo, disiapkan kuenya." Suara itu terdengar lagi, sedangkan Andini hanya terdiam memperhatikan seseorang yang berjalan masuk semakin dalam. "Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun."
Semua orang berdiri dan bernyanyi menyanyikan lagu ulang tahun ke arah gadis belia bernama Putri, seorang siswi SMA yang baru naik kelas 3. Andini juga bertepuk tangan. Wajahnya berusaha tersenyum meskipun tubuhnya sudah lelah untuk tetap berdiri di sana. Hari ini ia memasak banyak makanan, termasuk membuat kue ulang tahun untuk merayakan hari kelahiran adik iparnya tersebut. "Wah, terima kasih," ujar gadis itu terdengar terharu. Bibirnya tersenyum sumringah mengetahui keluarganya menyiapkan semua itu di hari ulang tahunnya. Tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga, sekarang juga. Mereka kembali bernyanyi yang kali ini ditanggapi Putri dengan meniup lilin di kuenya setelah meminta permohonan untuk hidupnya. Mereka yang melihatnya itu seketika bertepuk tangan. Mereka turut bahagia melihat anak bungsu di keluarga itu tersenyum sumringah. Yeay! Sorak mereka sembari terus bertepuk tangan. Sedangkan Andini hanya bisa tersenyum dari belakang tanpa bisa mendekat terlebih lagi memberi adik iparnya itu ucapan selamat. "Kita duduk sekarang terus Putri potong kuenya ya," ujar Rio kali ini, yang disetujui oleh keluarganya. Mereka semua duduk dan tampak tidak sabar melihat Putri memotong kuenya. Sedangkan Andini tidak bergabung dengan mereka. Ia masih berdiri di tempatnya. Bukan tanpa alasan Andini melakukannya. Karena dulu ia pernah langsung duduk, namun mertuanya itu justru menyentaknya karena belum menawarinya. Itulah alasan kenapa Andini berdiri sampai sekarang. Ia masih menunggu keluarga dari suaminya itu mempersilakannya untuk duduk di kursinya. "Kak Andini, kenapa masih berdiri di situ? Duduk sini, aku mau potong kue loh." Putri melambaikan tangannya ke arah Andini yang tampak tidak nyaman saat keluarga suaminya meliriknya dengan mata kurang suka. "Nggak usah Put, kakak di sini aja." Andini tersenyum hangat. Namun adik iparnya itu justru berjalan ke arahnya lalu menariknya dan mempersilakannya untuk duduk di kursinya. "Ayo, duduk aja kak, aku mau potong kuenya," ujar Putri sembari tersenyum setelah memastikan Andini duduk di tempatnya. Sedangkan semua orang yang berada di sana menatap sinis ke arahnya. Bahkan mata Rio, suaminya. Andini hanya bisa tertunduk saat banyak pasang mata meliriknya. Di dalam hati ia merasa tak nyaman terus-terusan berada di sana. Andai Andini bisa pergi dan menyendiri, mungkin sudah ia lakukan sejak tadi. Namun orang-orang yang berada di sana pasti akan mencarinya untuk menyuruhnya mengambil sesuatu kalau ada yang kurang. Kalau boleh jujur, sebenarnya Andini juga merasa sangat lelah. Ia hanya diperlukan saat mereka membutuhkan tenaganya saja. Ia bahkan tidak disuruh makan ataupun beristirahat. Untungnya Putri, adik dari suaminya itu memberinya kesempatan untuk mengistirahatkan tubuhnya meski sejenak. Karena setelah ini Andini yakin ia juga harus membersihkan semua piring dan makanan mereka. Dari seluruh keluarga suaminya, Putri memang yang paling baik. Gadis polos yang sering tersenyum hangat itu selalu berusaha membantunya saat keluarganya sendiri memperlakukannya dengan kurang baik. Andini sedikit bersyukur memilikinya sebagai adik ipar. Ia tak tahu lagi bagaimana nasibnya bila tidak ada Putri saat berada di rumah mertuanya tersebut. "Ini buat Kak Andini," ucap Putri kali ini sembari memberikan sepotong kue di hadapan Andini yang sempat merenung lama. Hingga tidak sadar semua orang sudah mendapatkan bagian kue mereka. "Terima kasih Put." Andini tersenyum tulus yang diangguki oleh gadis itu. "Ini yang buat kue Kak Andini ya? Kuenya enak banget Kak." Putri memuji Andini dengan nada antusiasnya, membuat Andini terharu mendengarnya. Sejak tadi pagi ia sudah bekerja keras membuat makanan dan kue, bahkan juga camilan. Namun tidak ada satupun yang memujinya. Terlebih lagi berterima kasih dengan kerja kerasnya. "Oh ya?" tanya Andini sembari tersenyum tulus. "Iya Kak, Kak Andini memang jago banget masaknya. Kapan-kapan aku harus belajar. Terima kasih ya Kak."
Putri menjawab dengan nada yang sama, yang kian membuat Andini merasa lebih baik dari sebelumnya, terutama saat mendengar kata terima kasih yang Putri lontarkan untuknya. Iya, Andini mengangguk pelan sampai saat ia menyadari bagaimana suami dan sekeluarganya menatap tak suka ke arahnya. Di saat itulah Andini tertunduk tanpa berani menatap mereka. Percuma jago masak kalau mandul. Suara sini seorang wanita kini terdengar, memecah kehangatan keluarga yang mereka ciptakan. Seseorang itu adalah mamahnya Rio, wanita parubaya yang tengah memandang tak suka ke arah Andini, menantu keduanya. Andini yang sudah terbiasa mendengar kalimat seperti itu terlontar untuknya, hanya bisa terdiam, berusaha mengatur nafas agar tetap tenang. Ya, keluarga suaminya memang kurang menyukainya karena ia tidak bisa hamil. Mereka sering menyindirnya dengan kata mandul seperti saat ini. Awalnya Andini sakit hati. Ia bahkan menangis seharian setelah pulang dari sana. Namun semakin sering keluarga suaminya melakukannya, semakin Andini pongah dengan kata-kata mereka. Meski terkadang ada kalanya Andini menangis saat sedang sendiri, terutama saat suaminya tidak ada di rumah. Saat-saat itulah Andini bisa melegakan hatinya dengan menjerit sekeras-kerasnya. Dan setelah selesai hatinya kembali tenang seolah kata mandul tidak pernah diciptakan untuknya. Mah, apa sih? Ini hari ulang tahunku loh, jangan mulai lagi. Putri menegur mamahnya, matanya menatap memohon ke arah wanita yang sudah melahirkan itu. Memangnya kenapa? Memang benar kan? Percuma jago masak kalau nggak bisa punya anak. Wanita itu menjawab sinis, sedangkan keluarganya yang lain hanya terdiam. Seolah mereka tidak punya minat untuk membela Andini di sana. Siapa yang mau sih, Mah? Kalau semua orang ditanya, juga jawabannya mereka nggak akan ada yang mau. Tolong pikirkan perasaan Kak Andini juga, Mah. Putri berusaha membela kakak iparnya, namun mamahnya itu justru tampak mengabaikannya. Sudahlah Putri, mau bagaimanapun kamu membela Andini, kenyataannya dia memang mandul kan? Kini Rio yang menjawab. Nada suaranya bahkan terdengar sinis, membuat semua orang yang berada di sana tersenyum puas kecuali Putri dan Andini. Kak Rio, tegur Putri tak suka ke arah kakaknya, lalu beralih menatap ke arah Andini yang tampak ingin menangis mendengar kalimat pedas yang keluar dari bibir suaminya sendiri. Apa? Memang benar kan? Aku ke depan sebentar, pamit Andini buru-buru lalu berjalan ke arah luar rumah. Meninggalkan suami dan keluarganya melakukan apapun yang mereka inginkan. Andini merasa sudah tidak sanggup lagi menahannya, terutama saat suaminya dengan mudahnya merendahkannya. Andini menangis di kursi depan rumah. Berusaha kuat nyatanya hanya akan semakin memperburuk kondisinya. Andini memilih untuk menyerah pada air mata yang sudah sedari tadi ingin menampakkan wujudnya. Ia merintih dan menangis menahan sakit yang kian menyiksanya. Tuhan, aku selalu percaya bila nanti akan ada keajaiban untukku karena aku sangat yakin aku pasti bisa hamil. Tapi sampai saat itu tiba, apa aku masih mampu bertahan untuk tidak menyerah? Andini bertanya pada langit malam dengan suara hatinya, menangis menghadap bintang yang bersinar di atasnya. Aku takut. Aku justru akan menyerah dan pergi menuju rumahmu, karena rasanya aku seperti sudah tidak sanggup lagi di dunia ini. Andini semakin menangis dengan tubuh lemah karena belum makan apa-apa. Wajahnya juga tampak pucat dengan linangan air mata yang terus membasahi pipinya. Kak Andini, panggil Putri sembari membawakan nampan berisikan makanan dan minuman. Putri, kenapa kamu ada di sini? Andini menghapus cepat air matanya, membuat Putri merasa bersalah melihatnya. Aku cuma mau mengantarkan makanan buat Kak Andini. Putri meletakkan nampan itu di atas meja dekat kursi yang Andini gunakan untuk duduk. Kenapa harus repot-repot sih Put? Ini kan hari ulang tahun kamu. Masuk sana. Andini berusaha tersenyum ke arah Putri, namun gadis itu justru tampak murung. Iya Kak, tapi ini dimakan ya. Aku tahu, Kak Andini pasti belum makan kan? Iya sih, tadi kakak terlalu sibuk memasak.
Andini menggaruk tengkuknya, berusaha terlihat baik-baik saja dengan memasang senyum hangatnya. Tapi terima kasih untuk makanannya ya. Padahal kakak cuma mau sendiri di depan rumah, tapi kamu malah datang bawain makanan. Andini masih berusaha menunjukkan ekspresi yang sama, yang tentu saja semakin membuat Putri merasa bersalah. Aku minta maaf ya kak. Putri menundukkan wajahnya, merasa malu menatap kakak iparnya, karena kelakuan keluarganya yang semena-mena. Kakak gak apa-apa kok Put, kenapa harus minta maaf? Aku minta maaf atas nama keluargaku kak. Padahal Kak Andini orang baik, tapi keluargaku malah... Putri berusaha menahan air matanya sampai tidak bisa melanjutkan ucapannya. Putri, kakak gak apa-apa kok. Sudah, kamu masuk ke dalam saja. Malam ini kan ulang tahun kamu, jadi jangan nangis. Andini menjawab khawatir yang diangguki lemah oleh adik iparnya. Iya kak, sekali lagi maaf ya kak. Putri berjalan masuk ke dalam, meninggalkan Andini yang terdiam dan menghela nafas. Matanya kembali menangis. Andini berusaha kuat dengan pura-pura makan, namun yang terjadi air matanya justru semakin tumpah dengan deras. Ia sendiri tidak kuat, namun harus tetap bertahan demi keluarganya. Rio menarik kasar tangan Andini lalu melepaskannya dengan keras saat mereka sudah berada di dalam rumah. Setelah acara ulang tahun Putri selesai, Rio memang langsung mengajak Andini pulang. Saat itu Rio terlihat sangat marah dengan sikap istrinya yang seringkali menangis hanya karena masalah sepele. Terutama saat di hadapan Putri yang mudah kasihan dengannya. Adik kesayangannya itu pasti akan memarahinya dan langsung menegurnya. Kamu bicara apa dengan Putri? Pura-pura menderita, merasa paling tersakiti, supaya dia kasihan sama kamu. Rio menatap tajam ke arah Andini yang sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya sudah cukup lelah, mudah sekali terkulai, dan yang Andini lakukan hanya menangis sembari berusaha bangun. Jawab, sentak Rio kian geram saat Andini tak kunjung menjawab amarahnya. Aku gak bilang apa-apa ke Putri, karena tanpa aku memberitahunya pun, dia pasti bisa melihat bagaimana keluarga kamu memperlakukan aku. Memangnya apa yang keluargaku lakukan ke kamu sampai kamu berani mengatai keluargaku? Apa? Sentak Rio lagi. Kenapa kamu masih bertanya? Padahal kamu bisa melihatnya sendiri bagaimana aku diperlakukan di keluarga kamu. Aku hampir gak bisa bernafas saking banyaknya mereka menghinaku dan merendahkan aku. Terutama saat mereka mengatakan kalau aku ini mandul. Andini menitikkan air matanya, merasa sangat terluka saat mengingat semua perlakuan keluarga suaminya. Memangnya apa yang salah? Kamu memang mandul kan? Kamu gak bisa kasih aku keturunan. Ya wajarlah kalau keluargaku menghina kamu. Kamu memang pantas mendapatkannya. Rio menunjuk ke arah Andini yang terdiam, menatapnya dengan buliran air mata di pelupuknya. Dari sekian penghinaan yang diterimanya, ucapan kasar suaminya yang juga merendahkannya adalah hal yang paling menyakitkan untuk hati Andini terima. Rio adalah lelaki yang Andini cintai. Tidak ada kalimat yang lebih kasar kecuali saat lelaki itu menghina harga dirinya. Tapi setidaknya hargai perasaanku sedikit saja. Aku juga punya hati yang bisa sakit kalau terus-terusan dihina sama kamu dan keluargamu. Andini berusaha menjawab yang tentu saja membuat Rio semakin geram. Kamu berani jawab ya sekarang? Kamu itu harusnya bersyukur. Keluargaku masih mau punya menantu mandul kayak kamu. Jadi jangan meminta lebih, apalagi berharap aku dan keluargaku bisa baik sama kamu. Rio menjawab geram, berusaha menenangkan perasaan yang begitu marah hanya dengan melihat istrinya. Dasar wanita gak berguna. Rio berjalan ke arah pintu rumah lalu pergi dari sana, meninggalkan Andini di rumahnya. Sedangkan yang Andini lakukan hanya terdiam dan menangis. Ia tidak akan bertanya suaminya itu akan pergi kemana di waktu malam seperti sekarang, karena ia sudah tahu jawabannya. Kemana lagi kalau bukan ke tempat jalan yang akan dia ajak bercinta sepanjang malam.
Andini hanya bisa menghela nafas panjangnya. Acap kali suaminya pulang pagi seperti saat ini. Lelaki itu berjalan ke arah kamarnya, ekspresinya tampak tenang seolah tidak pernah bersalah, terutama saat berjalan melewatinya. Sebenarnya Andin ingin menanyakan keadaan suaminya, namun berakhir dengan kediaman saat lelaki itu melewatinya begitu saja. Kalau sudah seperti itu, artinya Andini tidak boleh mengganggunya. Suaminya itu pasti akan mandi dan bersiap-siap untuk ke kantor. Sedangkan Andini harus bersiap-siap memasak. Makanannya harus matang saat suaminya itu datang ke meja makan. Itulah kenapa sekarang Andini berjalan cepat dan menyiapkan semua bahan-bahan makanannya. Untungnya Andini juga sudah masak nasi tadi malam untuk berjaga-jaga kalau suaminya itu pulang. Setelah Andini menyelesaikan semua masakannya, Rio datang tepat waktu saat Andini sudah menyiapkan piring dan nasinya. Diam-diam Andini merasa bersyukur, setidaknya ia tidak akan dimarahi ataupun dicaci maki pagi ini. Saat Rio sarapan, yang Andini lakukan hanya terdiam dan menunggunya. Ia tidak ikut makan, takut suaminya itu tidak suka dan berakhir menghinanya. Dulu saat pertama kali Rio mulai berubah, Andini pernah disentak olehnya hanya karena ia ikut sarapan bersama. Andini masih mengingat jelas bagaimana ucapan suaminya pada saat itu. "Kenapa kamu ikut sarapan? Aku jadi gak berselera makan gara-gara kamu." Ucapan Rio saat itu seolah mampu menghantam perasaan Andini yang sudah cukup hancur karena sikap dinginnya. Saat itu Andini sudah cukup lelah dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun ia belum memiliki anak, namun pekerjaan rumah semua ia yang lakukan. Sedangkan Rio hanya bisa menuntut dan menyuruhnya ini itu. Semua perlakuan suaminya dulu masih terjadi sampai sekarang, atau bisa dikatakan lebih kejam dari sebelumnya. Meskipun banyak hal yang Andini lakukan selalu salah di mata Rio, namun tidak saat Andini memasakkan makanan untuk suaminya tersebut. Karena lelaki itu akan melahap habis makanan yang Andini sediakan. Dia bahkan akan meminta tambah bila masakan Andini itu menggugah selera makanannya. Seperti saat ini, saat Andini menatap Rio yang tengah asik menikmati sarapannya, berulang kali suaminya itu mengambil lauk, berulang kali juga ia menghabiskannya. Sampai saat nasi yang berada di piring suaminya habis, di saat itulah Andini melangkah maju untuk menawarinya. "Kamu mau menambah nasi lagi?" tawarnya sembari mendekatkan wadah nasi ke arah suaminya. "Iya." Rio mendekatkan piringnya yang Andini layani dengan memberinya nasi. Setelah mendapatkannya, Rio kembali sarapan. Makannya juga tak kalah lahap dari awal, membuat Andini merasa bersyukur sekarang. Setidaknya untuk kali ini ia benar-benar tidak akan mendapatkan masalah. Di kantornya, Rio memeriksa seluruh pekerjaannya hari ini. Ia begitu teliti dan serius saat melakukannya, sampai saat sebuah ketukan pintu mengganggu konsentrasinya. Di saat itulah ia menghela nafas panjangnya dengan kasar, lalu menyandarkan punggungnya di kursinya. "Masuk!" pintanya terdengar acuh tak acuh. Matanya menatap ke arah pintu dan mendapati sekretarisnya tersenyum dan mengerlingkan mata, membuat Rio tersenyum melihat tingkah lakunya. "Permisi, Pak." Sekretarisnya yang bernama Sinta itu menyapa hangat dan bahkan terkesan genit padahal Rio adalah bosnya. "Ada apa?" "Ada yang mau bertemu dengan Bapak." "Siapa?" "Katanya sih sahabat lama Bapak, namanya Adnan. Apa saya harus menyuruhnya pulang?" tanya wanita cantik itu dengan mata bertanya. Berbeda dengan Rio yang tampak terkejut mendengar nama sahabatnya. "Adnan? Di mana dia sekarang?" "Di luar, Pak." "Cepat, bawa dia masuk." Rio menunjuk ke arah luar yang langsung Sinta angguki dengan patuh. "Silakan masuk, Pak." Sinta mempersilakan seorang pria seumuran dengan Rio itu untuk masuk ke dalam ruang bosnya. Di sanalah dua sahabat lama itu dipertemukan. Mereka tampak tak percaya bisa bertemu kembali setelah sekian lama. "Adnan? Astaga, kamu benar-benar ada di sini." Rio berjalan menghampiri teman baiknya itu. Mereka berpelukan sebentar untuk menyembuhkan rindu yang belum berlalu. "Iya, apa kabar, Yo? Kayaknya sekarang kamu tambah sukses ya?" ujar Adnan terdengar bahagia bisa melihat sahabatnya baik-baik saja. "Kamu bisa aja, Nan. Oh iya, kabarku baik kok. Kamu sendiri gimana?"
Pasti kamu sudah punya istri kan? Terus kamu juga tambah sukses kan? Goda Rio ke arah Adnan yang justru terdiam dengan ekspresi wajah kurang nyaman. Ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Rio bertanya khawatir. Namun Adnan justru berusaha tersenyum di hadapannya, membuat Rio berpikir ada yang salah dengan sahabat lamanya tersebut. Sayangnya, kabarku kurang baik Yok. Jangankan menikah, pekerjaan saja aku nggak punya. Adnan tersenyum ke arah Rio yang tampak khawatir, sekaligus penasaran dengan apa yang sudah terjadi dengan Adnan. Nggak punya pekerjaan bagaimana? Kita duduk di sofa dulu ya, kita bicarakan masalah kamu di sana. Rio menggiring tubuh Adnan ke arah sofa, yang dituruti pasrah oleh sahabatnya. Kamu ada apa, Nan? Cerita sama aku pasti akan dengarkan masalah kamu. Kalau perlu, aku akan bantu kamu. Rio bertanya baik-baik setelah mereka sama-sama duduk di tempat yang sama. Sebenarnya aku gak mau menemui kamu Yok. Jujur aku malu, tapi aku gak tahu harus minta bantuan ke siapa lagi kalau bukan ke kamu. Adnan berujar serius dan bahkan terdengar putus asa. Kamu kenapa? Kamu minta bantuan apa? Kamu tahu kan, dulu aku punya perusahaan. Aku juga pengusaha sukses saat itu, tapi ternyata selama ini aku sudah mempekerjakan Lintah Darat, padahal dia orang yang paling aku percaya di kantor. Dia tega mengkhianati aku dengan menyelundupkan uang puluhan miliar sampai perusahaanku bangkrut dan rumahku disita. Adnan berujar geram. Ekspresinya tampak begitu marah dan kecewa di waktu yang sama. Astaga, jadi perusahaanmu hancur karena orang itu? Sekarang dia di mana? Sudah masuk penjara kan? Tanya Rio geram. Ia juga turut merasa marah dengan apa yang terjadi dengan sahabatnya. Aku nggak tahu. Kabar terakhir yang aku dengar, dia kabur ke luar negeri. Adnan menjawab putus asa, membuat Rio iba melihat kondisinya. Astaga, ini masalah yang sangat besar buat kamu, Nan. Sekarang, apa yang kamu akan lakukan? Kamu bilang rumah kamu sudah disita kan? Sekarang kamu tinggal di mana? Rio mengelus pundak Adnan beberapa kali, berharap bisa menenangkan perasaan sahabat baiknya itu. Aku nggak tahu Yok. Aku kesini cuma mau minta pekerjaan sama kamu. Untung-untung kalau kamu mau kasih aku pinjam uang buat ngekos selama beberapa waktu. Adnan menundukkan wajahnya. Ia benar-benar sangat berharap Rio mau membantunya. Kenapa harus ngekos? Kamu bisa tinggal saja di rumahku. Untuk pekerjaan, kamu bisa bantu aku di kantor ini. Rio menjawab mantap, yang kali ini ditatap tak percaya oleh Adnan sahabatnya. Kamu serius Yok? Aku boleh tinggal di rumah kamu? Ya tentu saja, kenapa enggak? Dulu kamu yang sudah bantu aku sampai perusahaanku bisa sesukses sekarang. Kini giliran aku yang membantu kamu, Nan. Rio menepuk pundak Adnan, memberi sahabatnya semangat dengan keyakinan. Terima kasih ya Yok, aku gak tahu lagi bagaimana hidupku kalau aku gak kenal sama kamu. Sekali lagi, terima kasih karena kamu sudah mau membantuku. Adnan merengkuh tangan Rio, merasa sangat bersyukur memiliki lelaki itu sebagai sahabatnya. Sudahlah, ini sudah tugasku untuk bantu kamu. Aku malah bersyukur bisa diberi kesempatan buat balas kebaikan kamu dulu. Rio tersenyum ke arah Adnan yang ditanggapi oleh lelaki itu. Ya, sekarang apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan apa yang akan aku kerjakan? Tanya Adnan bersemangat, namun Rio justru menggeleng pelan. Hari ini kita nggak kerja dulu, aku mau ajak kamu makan. Kita ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi, gimana? Tanya Rio yang diangguki setuju oleh Adnan. Ya, aku setuju. Kita memang sudah lama nggak pernah makan sama-sama. Iya betul, sekarang aku mau pesan makanan lewat aplikasi online, jadi kita tinggal tunggu makanannya sampai. Rio tampak serius menulis sesuatu di ponselnya, sedangkan Adnan hanya bisa menunggunya. Yep, sudah. Jadi bagaimana kehidupan percintaan kamu selama ini? Apa kamu punya pacar? Atau mungkin calon istri? Tanya Rio tak yakin. Namun Adnan justru tertawa kecil mendengarnya.
Kamu ingat kan? Aku nggak pernah mau pacaran. Jadi sampai saat ini aku belum bisa menemukan wanita yang pas untuk aku miliki, terlebih lagi aku nikahi. Adnan menjawab jujur. Nada suaranya terdengar sendu dari sebelumnya. Tapi kenapa? Kita ini sudah hampir 30 tahun, tapi kamu belum mendapatkan pasangan sekalipun. Aku hanya belum bisa melupakan seseorang. Adnan tersenyum miris, yang kali ini cukup membuat Rio tertarik. Seseorang? Siapa? Apa wanita yang kamu cintai? Tanya Rio antusias yang diangguki oleh Adnan. Iya, apa aku mengenalnya? Mungkin. Adnan menghembuskan nafas leganya, yang tentu saja membuat Rio merasa semakin penasaran. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.